Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dirama Gusli. Saya berdomisili di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan terkandung dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung arti bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa bertakwa kepadanya. Hal ini sekaligus menjadi landasan konstitusi Indonesia yang mana menjamin hak dan kebebasan beragama. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjunjung toleransi antar umat beragama. Kita semua tentunya mengetahui bahwa di Indonesia tidak hanya ada satu agama ataupun dua agama. Masih ada agama-agama yang lain yang tentunya belum semua orang tahu tentang keberadaan atau penjelasan mengenai agama-agama yang lain tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu apa saja agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang sehingga bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama yang terdahulu. Penganut agama Islam mempercayai sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran. Umat Islam mempercayai apabila kita tetap berpegang pada Al-Quran, maka hidup akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagai bentuk ketaatannya terhadap pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam melaksanakan ibadah 5 kali dalam sehari atau sholat 5 waktu, yang mana ibadah ini dilakukan di masjid. Yang kedua adalah agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa-dosanya. Tentu saja berbeda dengan umat Islam. Umat Kristen memiliki sekumpulan naskah yang dipandang suci, atau kitab sucinya bernama Alkitab. Umat Kristen memandang kitab-kitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan juga sebagai catatan otoritatif mengenai hubungan antara Allah dengan manusia. Tempat untuk beribadah umat Kristen adalah di gereja. Selanjutnya ada agama Katolik. Agama Katolik adalah suatu agama yang digunakan untuk menyebut agama Kristen yang berpusat di Vatikan, Roma. Mengapa agama ini disebut dengan agama Kristen pula? Karena agama Katolik dan agama Kristen sangat erat kaitannya, karena sama-sama menyembah Yesus Kristus. Ada pula yang mengartikan bahwa agama Katolik adalah agama yang bersifat universal, dalam arti untuk semua manusia, sehingga gereja harus menyebarluaskan ajarannya ke seluruh dunia, atau juga yang berarti ajarannya terbesar di seluruh dunia. Tempat beribadah umat Katolik sama dengan umat Kristen, yaitu di gereja. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di daerah India dan Nepal. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya, yang tentunya tanpa memandang strata, kasta,
atau sekte seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Nama dari kitab suci agama ini adalah Weda. Weda merupakan kitab suci yang menjadi sumber segala ajaran agama Hindu. Weda merupakan kitab suci tertua di dunia karena umurnya setua umur agama Hindu. Selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha atau Buddhisme adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Sebutan untuk Tuhan yang disembah oleh umat beragama Buddha adalah Sang Hyang Adi Buddha. Terakhir, agama Konghucu. Agama Konghucu adalah sebuah agama yang diakui di Indonesia bersama dengan 5 agama lain. Konghucu sebagai agama muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Agama Konghucu lazim dikaburkan makna dan hakikatnya dengan Konfusianisme sebagai filsafat. Nama kitab suci agama Konghucu adalah Shisu Wujing. Dalam agama Konghucu, Tuhan yang disembah oleh umatnya disebut dengan Tien, yang berarti satu yang maha besar. Nah, itulah 6 agama yang menyebar luas di dunia. Walaupun banyak agama dan perbedaan, tentu kita sebagai umat Indonesia harus saling bertoleransi. Karena Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki toleransi yang tinggi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunday morning, waking up with you. We got no plans, we got nothing to do. You tell me you love me, I go start the coffee. Sunday morning, easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling, I just can't fight it. What's up, you guys? It's me, Kenneth. Thank you for watching this video. Hope you guys enjoyed. I know some of you guys are wondering how you could download those amazing non-copyrighted aesthetic music that I've shown you a while ago. So basically, you just need to go to hellothematic.com. I know this might sound a little bit sponsored. I hope so, but honestly, it's not. I just wanted to help you guys on getting those amazing non-copyrighted music for free. So yeah. Also, this video is kinda highly requested by some of you guys, so here it is. Once you're already in the site, you can now download a bunch of amazing music out there for free. Yup, you heard it right, most of their music is free and copyright free. No need for a monthly subscription,
But if you do so, please do give some support of donation for our creative music creators, because honestly they deserve it. Okay, right after you downloaded the music, you'll be automatically departed to this section where you can copy the link of the music you've downloaded and paste it onto your video or content. This will serve as the promotion credit link to avoid such copyright issues onto your video. So yeah, that's it. If you have any questions or video suggestions, feel free to comment it down below. Subscribe, and don't forget to give this video a big thumbs up. Click the notification bell beside for our latest video updates. Follow me on my social media accounts at It's Kenato, also on TikTok at Kenneth Laritas. Again, thank you for watching. Stay motivated and hope to see you on my next videos. Keep safe everyone. Bye bye.